Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita bertemu dalam Bincang Semalan. Pada Bincang Semalan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua guru agama kita, yaitu ada Bapak Hamim sebagai guru agama Islam dan Pak Budi Hartana sebagai guru agama Katolik. Bagaimana kabarnya Pak Budi dan Pak Hamim? Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya. Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan agar kita bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman. Amin. Pada kesempatan Bincang Semalan kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan berbobot ya ini. Kita akan membicarakan tentang bagaimana menuju manusia yang unggul. Oke, kita langsung tanyakan saja kepada kedua narasumber kita. Kita tanyakan yang pertama kepada Pak Hamim. Pak Hamim, menurut agama Islam atau dalam sudut pandang Islam, manusia yang unggul itu seperti apa ya Pak? Mohon penjelasannya Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan kami seluruhnya yang penuh dengan keceriaan dan penuh dengan kebahagiaan. Tiada ungkapan yang layak yang pantas kita sanjungkan kecuali ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh karunia yang telah kita terima pagi hari ini sehingga kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pantas mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Bapak Ibu yang bahagia, pagi hari ini kita akan mengkaji tentang manusia unggul. Nah, tentu kalau kita bahas tentang manusia yang unggul, pada prinsipnya adalah memiliki dua makna yang mungkin menjadikan satu patokan kita bahwa dibilang unggul itu satu, kalau orang itu mampu memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya. Setiap orang pasti memiliki potensi, setiap orang pasti memiliki kelebihan. Nah, hanya permasalahannya bagaimana dia mampu memanfaatkan, mau memaksimalkan potensi yang dimiliki itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kita pahami tidak semua orang itu sempurna. Manusia pasti memiliki kelebihan. Maaf, barangkali ada saudara kita mungkin diberikan satu kekurangan, mungkin dari sisi fisik yang kita kenal dengan istilah disabel. Nah, apakah juga itu tidak bisa dikatakan unggul? Tentunya tidak. Bahwa unggul tidak berarti harus wujud karena secara fisik, bahwa unggul itu adalah yang satu tadi dia mampu memaksimalkan potensi, dan yang kedua ini orang yang berani untuk mengatasi kekurangan. Jadi kalau orang berani mengatasi kekurangan, di sini tidak menyalahkan siapa yang membuat seperti itu. Dalam artian apa? Tidak menyalahkan siapa-siapa. Baik yang menyalahkan, apalagi menyalahkan Allah yang menciptakan, dan tidak menyalahkan pada dirinya sendiri, dia tidak menyesali. Tapi kekurangan pada dirinya justru dia berani hadapi, setidaknya dia bisa meminimalisir kekurangan yang ada. Hanya sekarang pertanyaannya, bagaimana konsep Islam tentang manusia yang unggul? Ternyata para ulama memahami tentang manusia unggul menurut versi Islam itu pun juga sedemikian patut untuk kita kaji bersama. Ternyata manusia unggul menurut konsep Al-Quran adalah mereka orang-orang yang punya wawasan ikra.
Kalau bahasa kita sederhanakan adalah orang yang punya wawasan untuk literasi, wawasan untuk membaca, dengan berupaya bahwa wawasan literasi ini dia selalu terus menerus untuk bisa mengembangkan potensi pada dirinya itu tadi, agar potensi yang dimiliki ini bisa benar-benar bisa dimanfaatkan demi kemaslahatan orang banyak. Nah, cirinya kalau wawasan tentang siapa sebenarnya manusia yang unggul dalam Al-Quran sampai disebutkan dengan istilah ulul albab. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, kita lihat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Di situ ayat itu menjelaskan bahwa ayat tersebut diawali a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata manusia unggul itu kalau menurut konsep Al-Quran, caranya Allah memberikan stimulus terhadap alam semesta ini. Dan stimulus yang ada berupa karunia yang kita lihat dengan istilah alat atau ayat kauniyah, ayat tanda-tanda ciptaan Allah. Dari seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini merupakan satu tanda kebesaran. Untuk siapa? Untuk orang yang berakal. Nah, siapa orang yang berakal? Orang yang berakal adalah orang yang selalu berpikir kepada Allah. Berarti konsepnya selalu ingat siapa yang menciptakan. Wa yatafakkaruna fil khalqis samawati, dan dia mau berpikir terhadap apa yang Allah ciptakan. Kalau masing-masing orang mau selalu ingat kepada yang menciptakan, berarti menyeimbangkan antara konsep zikir dengan konsep berpikir. Kalau dua hal ini bisa diselaraskan dalam kehidupan, maka tidak menutup kemungkinan, maka untuk mencapai manusia unggul pasti akan tercapai. Baik, oke. Itu kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Hamim tentang konsep manusia unggul dalam agama Islam. Nah, sekarang kita akan bertanya kepada Pak Budi, bagaimana sih Pak konsep manusia unggul dalam agama Katolik? Mohon penjelasannya Pak Budi. Baik Mbak Masya, Pak Amin, selamat pagi sebelumnya. Tentunya Bapak Ibu dan saudara para pemirsa, menanggapi pertanyaan dari Mbak Masya tentang konsep manusia unggul dalam pandangan Kristiani seperti apa, kita kembali kepada dasar daripada manusia sendiri itu sebetulnya siapa. Maka kami boleh mengutip dari Katekismus Gereja Katolik atau yang biasa disingkat sebagai KGK, di mana di dalam KGK nomor 355 di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut citranya, dan menurut citra Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ini mengutip dari kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Makna daripada ayat tersebut kita bisa melihat yang pertama adalah manusia itu diciptakan dengan menduduki tempat khusus di dalam ciptaan, di mana dia diciptakan menurut citra dan gambaran Allah. Dan ini yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Kemudian makna yang kedua kita juga bisa melihat, yaitu bahwa dalam kodratnya bersatulah dunia rohani dan dunia jasmani. Kemudian makna yang ketiga yang bisa kita lihat, bahwa manusia itu diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat maknanya adalah Allah menjadikan manusia sahabatnya.
melihat dari apa yang terdapat di dalam kitab Kejadian 1:27 tadi, secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat unggul dibanding ciptaan yang lain. Keunggulan manusia itu bisa kita lihat ketika manusia diciptakan menurut citra dan gambaran Allah, di mana ada 3 hal yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaan lain, baik binatang maupun tumbuhan. Yang pertama adalah akal budi, kemudian yang kedua adalah hati nurani atau yang disebut sebagai suara hati, dan yang ketiga adalah kebebasan. Kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Maka dari dasar ini kita sudah mengetahui bahwa sejatinya, sebetulnya manusia itu adalah ciptaan yang sudah unggul. Hanya persoalannya sekarang unggul dalam apa yang ingin dicapai, kan begitu. Maka dari itu, ketika kita memahami makna daripada kitab Kejadian 1:27 tadi, yaitu khususnya makna yang kedua, yaitu bahwa dalam kodratnya bersatulah dunia rohani dan dunia jasmani, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa keunggulan itu harus terletak pada 2 hal ini, yaitu keunggulan dalam bidang rohani maupun keunggulan dalam bidang jasmani. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lain, karena keseimbangan akan terjadi ketika 2 hal ini dijalankan dengan baik. Selanjutnya kita juga bisa melihat lagi dari dasar yang sama, ya, dari Kejadian 1:27 itu, manusia itu disebut sebagai imago Dei, yaitu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka di dalam makna yang keempat, Allah menjadikan manusia sebagai sahabatnya. Ini punya tujuan, punya fokus, bahwa manusia diciptakan bukan tanpa rencana. Manusia diciptakan, sesuatu yang dilakukan oleh orang kepada saudaraku paling hina, maka dia akan melakukannya untuk aku, sebagaimana tertulis dalam Matius 25:45. Artinya apa? Tidak mungkin kita mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama. Maka ketika kita berbuat kebaikan, mengasihi sesama, maka kita juga mengasihi Allah. Maka keunggulan manusia sudah tercipta di sana dan tinggal mengembangkannya di dalam hal rohani maupun jasmani. Demikian. Baik, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya. Ternyata kita sudah mendapatkan banyak penjelasan dari sudut pandang Kristiani. Nah, menyambung dari pertanyaan sebelumnya ya Pak Hamim, saya mau menanyakan bagaimana langkah nyata yang bisa kita lakukan agar kita menjadi manusia yang unggul, tentunya dari sudut pandang agama Islam, Pak. Mohon penjelasannya Pak Hamim. Baik, terima kasih Mbak Masa. Untuk menuju manusia yang unggul tentu ada tahapan atau cara yang mesti harus dilakukan. Namun sebelum masuk ke cara itu, kita harus memahami peran kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Ketika pertama kali Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, itu ternyata diumumkan di depan para malaikat. Nah, ketika para malaikat yang menyaksikan proses kejadian Nabi Adam, yang pada saat itu Allah mengingatkan kepada para malaikat bahwa dengan ungkapan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika Allah mengingatkan kepada para malaikat bahwa aku akan jadikan Nabi Adam ini sebagai khalifah di muka bumi. Nah, khalifah itu memiliki makna pemimpin. Khalifah bisa diartikan wakil. Lah, wakil siapa? Ya, wakilnya Allah. Berarti manusia hidup di dunia itu adalah mewakili misinya Allah. Ya, kita paham kalau misi Allah selalu adalah demi kemaslahatan manusia, demi kebaikan manusia. Nah, kalau demikian,
bahwa apa misi manusia, tentu pada saat itu yang harus misinya Allah yang perlu dikembangkan oleh manusia itu tentu mengembangkan alam semesta ini. Nah, sekarang bagaimana cara untuk melangkah seperti itu tadi? Walaupun sempat para malaikat menyaksikan satu potensi yang dimiliki oleh manusia, karena mereka khawatir kita itu dianggap sebagai orang yang berbuat onar, karena mengungkapkan bahasa wayasfikut wanah nunusabbihu. Bahasanya itu ternyata kalau di dalam Al-Quran mengatakan apa? Ataj'alu fiha mayyusitu fiha. Ya Allah, bukankah kau akan menjadikan manusia ini nanti malah justru berbuat kerusakan, wa yasfikut dima, dan saling menumpahkan darah. Nah, ini apa ya, keraguan para malaikat, nanti manusia akan dianggap punya potensi hal itu. Namun Allah kemudian menanggapi hal ini, ternyata apa yang dibilang oleh para malaikat, apakah itu jadi kenyataan? Semua kembali kepada manusia. Nah, kalau sudah seperti itu, untuk bisa menjadi manusia yang unggul, menjadi khalifah, menjadi pemimpin, mengelola alam ini agar mencapai kesempurnaan alam itu tadi, maka yang perlu dilakukan adalah menggali yang ada pada potensi manusia itu sendiri. Nah, potensi manusia itu apa yang perlu digali? Satu adalah akal. Nah, kalau menggali akal berarti dia harus belajar, karena proses manusia itu hidupnya dinamis, tidak seperti malaikat. Kalau malaikat sih statis, dari dulu sampai sekarang malaikat ya seperti itu. Tapi kalau kehidupan manusia selalu dinamis. Lah, karena dinamisnya manusia itulah maka harus diiringi dengan pengembangan akal. Nah, pengembangan akal ini tadi, maka dia harus belajar dan berlatih. Kalau istilah orang lain menyebutkan trial and error, mencoba dan salah, mutlak tidak bisa dihindarkan. Nah, yang kedua adalah bahwa yang perlu digali potensinya adalah potensi hati. Nah, potensi hati itu dengan cara apa? Dengan mengembangkan untuk menggali hidayah yang Allah berikan. Nah, kita kembali kepada potensi akal. Sahabat Rasulullah atau menantu Rasulullah yang kita kenal dengan sebutan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian dikenal dengan istilah karramallahu wajhah. Beliau memberikan semacam tips agar bisa mencapai manusia yang unggul. Di situ ternyata proses pembelajaran yang dia lakukan itu setidaknya ada 6 indikator yang harus ditempuh, yang harus ada pada proses belajar itu untuk mencapai manusia yang unggul. Nah, yang pertama adalah kecerdasan. Orang belajar kalau sudah kembali kepada kecerdasan, dia itu ketika saat belajar setidaknya dia harus memiliki target. Jangan sekedar belajar pokoknya asal datang tanpa planning, tanpa program, tanpa ada target yang dicanangkan. Andai kata belajar tidak ada dicanangkan hal itu tadi, dia hanya sekedar orang belajar ya formalitas belaka. Itu satu. Yang kedua, harus memiliki keinginan yang kuat. Nah, keinginan yang kuat ini yang kemudian akhirnya zaman sekarang difokuskan pada penjurusan. Minatnya apa? Nah, kalau sudah minat ini ditanamkan kepada siswa, maka dia akan lebih belajar sesuai dengan hasrat minat yang dikembangkan. Kalau dia potensinya di IPS, kenapa harus ke IPA? Karena manusia tidak ada yang all round, pasti memiliki spesifikasi masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus sabar. Nggak ada namanya belajar nggak ada tantangan. Yang namanya belajar itu pasti dia ada tantangan, mulai dari tugas yang harus dia kembangkan,
dia harus bisa mengerjakan mungkin proses penilaian, karena bagaimanapun juga namanya satu belajar, kenapa harus ada ulangan untuk mengukur kemampuan. Andai kata belajar gak ada penilaian, maka akhirnya menjadi liar yang kualitasnya tidak bisa terukur. Yang keempat, butuh bekal. Yang namanya belajar kok tidak ada bekal, akan nyampe kesuksesan rasanya jauh. Artinya apa? Bahwa bekal yang dimaksudkan di sini ini adalah kalau dia kepingin sekolah-sekolah yang mungkin tempat-tempat yang unggul, pasti butuh biaya yang tidak sedikit. Mungkinlah kita lihat di sekitar kita, mungkin mereka yang mencanangkan sekolah dengan sekolah yang penuh dengan unggulan, pasti biaya yang dibutuhkan tidak sedikit. Mulai dari butuh sarana prasarana yang betul-betul mengikuti perkembangan zaman, itu pun juga semua harus butuh biaya. Soal teknis mau model offline mau dengan online dan seterusnya itu cuma teknis, tapi semua pasti membutuhkan biaya. Itu nggak bisa terhindarkan. Yang kelima, rujukan nasihat guru. Artinya apa? Bahwa sekalipun zaman sudah semakin maju, orang bisa belajar dengan model yang Google. Tapi apapun peran yang ada pada Google sekalipun, ada peran guru yang tidak bisa tergantikan. Artinya apa? Kita tidak jadi orang yang cuma mengembangkan wawasan logika, tetapi juga harus mengembangkan peran fitrah manusia, yang dia adalah bagian dari orang lain. Etika, budi pekerti, sopan santun, itu butuh teladan, butuh contoh. Nah, dari situlah gurulah yang sebenarnya tidak bisa terwakilkan dalam kondisi seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga guru inilah pada prinsipnya yang akan bisa membuka, memotivasi untuk menggali potensi para seluruh peserta didiknya. Kemudian yang keenam, dibutuhkan waktu yang lama. Nggak bisa kita belajar cuma instan. Nggak bisa orang bisa dikatakan pandai hanya butuh waktu relatif singkat. Semua pasti butuh waktu yang panjang. Nah, disinilah kalau 6 indikator yang ada pada proses pembelajaran ini bisa tercapai, maka potensi akal akan bisa maksimal. Namun, bahwa manusia unggul tentu tidak hebat dalam logika, harus diimbangi dari fitrahnya manusia itu sendiri, karena hakikatnya manusia memiliki hati. Nah, soal istilah orang bilang kolbun itu hati, ada yang menyebutkan nurani, nur itu cahaya, ainun itu mata, maka disambung menjadi nurani. Maka kalau cahaya mata itu hanya relatif orang memandang hasilnya, tetapi kalau kata hati pasti mendekati kemutlakan kebenaran. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ini namanya menyeimbangkan antara logika pikir, mengembangkan melalui akal manusia, tetapi harus diseimbangkan melalui penjernihan hati. Karena dari situlah manusia kalau bisa memadukan dua hal ini tadi, kodrat manusia sebagai khalifah di muka bumi, pengelola alam ini, penjaga alam semesta ini, maka insya Allah manusia unggul akan tercapai dan di sekitarnya akan bisa mendapatkan dari manfaat keunggulan manusia itu sendiri. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Hamim tentang langkah-langkah untuk menjadi manusia unggul
berdasarkan sudut pandang agama Islam. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Budi. Bagaimana Pak Budi langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menjadi manusia unggul menurut sudut pandang Kristiani? Baik Mbak Masya, menjawab apa yang disampaikan Mbak Masya, tentunya bagaimana ketika seseorang nantinya diharapkan menjadi seseorang yang unggul, ada beberapa langkah yang bisa disampaikan. Tetapi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa seseorang akan menjadi unggul itu ditentukan bukan hanya instan, dalam arti ini melalui sebuah proses. Nah, prosesnya secara Kristiani kita bisa melihat bahwa seseorang akan menjadi unggul itu diawali dari yang namanya sesuatu yang paling kecil di dalam kehidupan, yaitu yang dalam Kristiani itu pandangannya disebut sebagai gereja domestika atau eklesia domestika. Artinya gereja eklesia domestika atau gereja paling dasar itu adalah keluarga. Ya. Jadi di mana dalam keluarga itu ditanamkan nilai-nilai baik yang menyangkut iman, nilai-nilai yang menyangkut pembiasaan dalam hal ini adalah kebajikan manusia dan cinta kasih. Kalau itu sudah ditanamkan, maka di dalam kehidupan selanjutnya kita tidak harus dari nol lagi untuk menuntun seseorang untuk menjadi unggul. Maka yang pertama, bagaimana pembiasaan itu bisa dijalankan, terutama di dalam keluarga. Ini ada kaitannya, ada korelasinya dengan ketika saya sampaikan bahwa keunggulan seseorang, keunggulan manusia itu tadi harus seimbang antara jasmani dan rohani. Rohani di sini di dalam hal imannya, kemudian jasmani di dalam ketika seseorang mau mencapai kesuksesan di dalam hidup. Nah, maka di dalam Katekismus Gereja Katolik yang berbicara mengenai eklesia domestika, khususnya di KGK 1666 atau 1666, di situ dikatakan bahwa keluarga Kristen adalah tempat anak-anak menerima pewartaan mengenai iman. Nah, jadi saya ulangi, tempat anak-anak menerima pewartaan pertama mengenai iman. Kemudian dilanjutkan, yaitu keluarga Kristen merupakan sekolah untuk membina kebajikan manusia dan cinta kasih Kristen. Nah, semuanya itu berawal dari keluarga. Sedangkan di sekolah, notabene nyun sewu bahwa di sekolah memang ada pelajaran agama. Tetapi waktu pelajaran agama yang kita berikan hanya 3 jam dalam satu minggunya, itu hanya 45 kali 3 kali 45 kali 3 jam pelajaran. Kalau dibandingkan dengan jam yang dia lalui di dalam hidup dalam keluarga, tentu tidak ada apa-apanya. Maka pendidikan agama di sekolah itu hanya sekedar melengkapi. Tetapi yang utama dan pertama adalah di dalam keluarga itu sendiri. Maka bagaimana supaya manusia itu bisa mencapai unggul di dalam kedua hal itu? Yang pertama adalah perlu dilakukan adanya pembiasaan. Pembiasaan secara rohani, bagaimana berdoa di dalam keluarga dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada, kemudian dikuatkan dengan sabda Tuhan dengan membaca kitab suci dan merenungkannya, dan kemudian adalah keteladanan hidup dari orang tua. Nah, apa yang dia lihat di keluarga itu akan mempengaruhi ketika dia nanti hidup dan besar. Kemudian yang kedua adalah tentunya adalah berlatih. Sebagaimana tadi disampaikan Bapak Hamim, yaitu berlatih. Seseorang tidak akan mungkin langsung akan mendapatkan suatu prestasi yang baik tanpa adanya berlatih, belajar. Nah, maka berlatih dan belajar itu harus menjadi fokus dan punya target. Saya sangat setuju tadi Pak Hamim mengatakan begitu. Kemudian yang ketiga adalah kesetiaan. Kesetiaan terhadap segala sesuatu yang dia lakukan, segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Maka kalau saya boleh mengutip ayat kitab suci, dikatakan, barang siapa setia kepada perkara yang kecil, kepadanya akan diberikan perkara yang besar. Artinya kita tidak boleh melihat sesuatu yang kecil itu kemudian kita menganggap sesuatu yang remeh. Contohnya aja, misalnya pekerjaan pemulung. Kadangkala anak-anak atau kita melihat seorang pemulung itu adalah, wah itu bukan pekerjaan. Tetapi sebetulnya kalau kita mau melihat, meskipun dia sebagai pemulung asal dikerjakan dengan kesetiaan yang penuh, itu juga sudah menjadi bagian daripada menghormati karya Allah.
Coba kalau kita lihat bagaimana hal yang dikumpulkan kemudian didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih baik, itu menjadi prestasi yang tersendiri. Nah, saya kira ada 3 hal ini yang mungkin bisa dikembangkan, mungkin yang lain nanti bisa dilengkapi, yaitu pembiasaan, kemudian berlatih dan belajar, dan yang ketiga adalah kesetiaan terhadap hal-hal yang kecil. Demikian Pak Mas ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi atas penjelasannya tentang bagaimana langkah-langkah untuk menjadi manusia yang unggul dari sudut pandang Kristiani. Ternyata setelah kita perhatikan penjelasan dari Pak Budi maupun dari Pak Hamim, banyak sekali ya kesamaan cara pandang dari agama Islam maupun dari Kristiani tentang bagaimana cara menjadi manusia unggul. Yang pertama, kita harus mau berproses, belajar dan berlatih. Kemudian kita juga harus menyelaraskan antara akal dan hati dalam berbagai kegiatan. Kemudian yang terakhir yang saya tangkap tadi adalah melakukan kebaikan, baik kebaikan secara horizontal kepada sesama manusia dan kebaikan kepada Tuhan secara vertikal, yaitu dalam artian beribadah gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ini juga jika saya tinjau, ini sangat relate dengan permasalahan sosial yang sedang marak terjadi di masyarakat kita yang disebabkan karena kurangnya toleransi dalam beragama. Contohnya kemarin saya baru mendengar itu ada masalah tentang warga non-Islam yang diusir dari kampungnya karena tidak mau memeluk Islam. Kemudian saya juga mendengar ada penyerangan ustadz yang sedang berdakwah gitu di suatu daerah. Kalau mendengar berita-berita seperti ini agaknya miris ya. Padahal kalau kita mau memahami dari penjelasan Pak Hamim dan Pak Budi tentang bagaimana cara-cara menjadi manusia yang unggul, kita bisa meminimalisir konflik-konflik yang terjadi karena toleransi agama yang kurang tadi. Dan sebenarnya dalam semua agama juga mengajarkan hal yang sama, yaitu berbuat kebaikan, kemudian menyelaraskan pikiran dan hati. Itu diajarkan dalam semua agama, tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Kita mau atau tidak melakukan itu. Kalau tidak mau ya tidak akan terlaksana. Kalau kita mau, kita berusaha untuk menjadi manusia yang unggul, kita pasti bisa hidup secara aman, nyaman, dan damai gitu ya. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Budi dan Pak Hamim. Sangat-sangat informatif dan membuka pikiran kita tentang bagaimana sudut pandang dari agama Islam dan agama Katolik atau di Kristiani tentang bagaimana cara menjadi manusia yang unggul. Baik semuanya, sampai di sini bincang semalam kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.